ibu-ibu peduli misalnya waktu itu, maka ibu-ibu itu kumpul, kemudian ngasih bungkus dan ngasih makanan, ngasih obat-obatan kayak gitu. Nah, itu seperti itu. Ada sebagian masyarakat, tapi ada juga masyarakat yang tidak mau tahu dengan itu karena memang ada karena rasa takut itu. Nah, kalau dilihat militer waktu itu saya ingat ya, bagaimana misalnya tentara patroli ke daerah mana, daerah-daerah pelosok seperti misalnya daerah Ciroyom, daerah itu dua truk itu mereka tuh, dua truk dengan topi perang, udah kayak gitu pakai seragam pakai bodil itu kan ke kampung-kampung Mbak, kalau jalan Jatayu gitu kan serem, masyarakat tuh serem ya melihat seperti itu. Tapi karena gerakan ini semakin hari semakin masif, kemudian juga tentara juga hati-hati, ketakutan menembak bermasalah, ya tidak berbuat juga dia bermasalah karena memang instruksi dari atasannya. Hanya untungnya kalau untuk di Bandung tidak begitu masalah karena Kodam Siliwangi ini punya tradisi kulturnya itu dekat dengan rakyat ya, jadi nggak begitu kayak di Jakarta, di Jawa Tengah atau di tempat lain. Terjadi noise tapi tetap nggak separah banget di Jakarta. Jadi itu yang membedakan antara Bandung dengan daerah-daerah lain. Tapi tetap aja serem gitu loh. Karena banyak teman-teman aktivis 98 itu yang diculik orang-orang Bandung banyak kan sih. Waktu itu banyak itu dari Bandung yang diculik. Walaupun misalnya dari Jawa Tengah ada beberapa orang, ada yang hilang juga. Dari Jakarta juga ada yang ditangkap, terus ada juga yang hilang. Itu kalau Bandung enggak. Walaupun ada yang mati waktu itu anak Trisakti ya karena dia kuliah di Jakarta. Trisakti. Ada orang Bandung yang kuliah di sana. Seperti itu. Nah, yang matinya di Jakarta. Tapi kalau di Bandung rasanya nggak ada yang korban sampai meninggal. Lebih aman waktu itu. Cuma memang rasa takut tetap ada. Saya juga lebih kejar-kejar dulu. Target penculikan, target tembak. Pak, nggak tahu di Bandung selamat gitu loh. Itu saya tinggal di Bandung gitu. Jadi banyak saudara gitu kan, jadi aman. Gitu. Dan bangunnya dekat nanti gampang di. Kalau di Jakarta kan lari ke sana jauh kan, ke Uki itu jauh, Salemba itu jauh. Di Salemba kita banyak nongkrong di Salemba. Terus juga ada juga hal mereka lain yang saya tangkap dari pertama Soeharto kan bersama-sama melawan penjajah, mereka bersama melawan penjajah. Kemudian ada perpecahan setelah berhasil mereka melawan penjajah, mereka malah timbul masalah baru, perpecahan di antara mereka yang Soeharto itu menjadi haus kekuasaan lah dan segala macam. Dan setelah Soeharto menjadi pemimpin, ada juga keinginan juga dari mahasiswa untuk menurunkan Soeharto dari gerakannya, dari gerakan mahasiswa. Tapi ternyata dari mahasiswa yang sama-sama untuk menurunkan Soeharto juga pecah juga sekarang, bukannya pecah sampai malah ada kan sekarang kata Bang tadi yang ke parlemen sampai terhentikan gerakan mahasiswa ini sampai terhenti. Apa itu sudah menjadi budaya ideologi, istilahnya budaya ideologi dalam pemikiran orang Indonesia apa gimana ya gitu, kita bareng-bareng nih ngancurin yang ini, udah berhasil malah kita yang bikin hancur, bikin permasalahan, bukan menjadi solusi malah jadi masalah gitu. Udah beres, kita bareng-bareng lagi nih seperti gerakan mahasiswa tadi, bareng-bareng ngelawan Soeharto istilahnya, katakanlah ngelawan Soeharto, udah berhasil, malah ada beberapa orang yang seperti itu juga sampai terhenti gerakan ini. Ya itu karena ada salah satu sifat manusia ya, ada sifat manusia mungkin juga karena pada waktu itu teman-teman ini udah lama miskin ya, maksudnya miskin tuh memang menderita gitu lah, perjuangan segala macam ini udah di istilahnya itu udah dikasih hadiah nih, kursi empuk, ada duit, popularitas gitu, lupa aja dia kepada sejarahnya gitu loh, lupa pada cita-citanya kayak gitu. Padahal waktu itu kita udah sepakat bahwa bagaimana kemudian
Oke, teman-teman duduk di parlemen, di kekuasaan pemerintah, di eksekutif, silakan. Tapi kita harus tetap membangun konsolidasi antara gerakan teman-teman yang masih membina gerakan rakyat dan teman-teman yang duduk di pemerintahan. Awalnya kesepakatan seperti itu. Oke, silakan. Nah, tapi kemudian mereka hanya putus, ini juga putus gitu ya. Karena mereka sudah enak di kursi, sudah enak pakai mobil, pakai fatwa kemana-mana. Oh bangga gitu yang dulu mereka menentang itu, sekarang mereka malah ada dari itu. Saya sering lihat teman-teman yang pakai mobil-mobil mewah gitu ya. Malah ada angkatan saya yang dulu saya ingat bagaimana dia belajar orasi, saya bawa ayo gini caranya orasi, karena waktu itu saya mengeksplorasi sastra dengan politik gitu ya. Jadi ketika orasi itu tidak monoton, tidak hanya ngomongin hukum atau keadilan, tapi kemudian dieksplorasi segala. Dia tertarik, bang ajarin dong, ayo kamu ikut aja di belakang aku, kalau aku aksi. Dia dengerin kalau enggak orasi. Sekarang udah jadi anggota parlemen, gua lihat tuh sialan juga ini bang halo. Padahal gua masih jalan kaki loh, masih sendal jepit, tapi gua jalan aja sih nggak jadi masalah gitu. Karena bagi saya sendiri ya, persoalannya kalau kita fokus, kita serius di pemikiran kita, itu malah menambah ilmu baru buat kita, menambah kedewasaan baru dan menambah pemahaman baru tentang persoalan-persoalan bangsa ini, persoalan kehidupan kita ini. Dan ternyata saya tidak pernah mati kelaparan gitu loh. Maksudnya tidak pernah repot dengan persoalan ini, saya banyak saudara, banyak apa kan gitu aja, jalan aja, apa peduli. Nah teman-teman ini takutan dengan itu. Nah kalau kita sudah takut dengan lapar, bicara gerakan, wah nanti beda. Nah ini yang menjadi persoalan bagi teman-teman tuh, karena mereka sudah diinabobokan dengan kekuasaan, uang dan popularitas, ya lupa pada sejarah. Nah itu, penyakit kita sekarang ini, musuh kita itu adalah popularitas, uang dan kekuasaan. Itu senjata mereka, senjata feodalisme sekarang, yang disebut feodalisme modern. Bukan kita harus miskin, tidak, bukan. Tapi bagi teman-teman yang mengeluh-elukan kapitalisme, materi, uang, kekuasaan dan popularitas itu tujuan. Tapi bagi teman-teman para pergerakan, kaum pergerakan, uang, popularitas, dan jabatan itu sebagai alat strategi. Itu perbedaannya. Kalau misalnya suatu saat kamu lulus kuliah misalnya, nah lalu kita sudah ada komitmen misalnya teman-teman, sok kamu dipasang di Unpas sendiri, jadi harus jadi pejabat, harus jadi rektor nih, pasang kamu. Tapi kamu harus ingat dengan gerakan. Jadi kedudukan ini hanya jadikan alat strategi untuk membangun kesadaran rakyat gitu ya, kesadaran. Nah, jadi kamu tetap konsolidasi misalnya dengan teman-teman yang membangun gerakan di masyarakat kayak gitu. Atau yang misalnya kamu duduk di DPR misalnya, jadi masuk partai terus duduk di DPR. Oke, nggak jadi masalah, tapi tetap harus membangun konsolidasi dengan teman-teman yang membangun gerakan rakyat di bawah, di grassroots. Jadi anggota parlemen ini hanya jadi alat strategi. Orang pergerakan itu tidak ada istilah kemiskinan di kaum pergerakan. Ya nggak ada, karena memang cita-citanya adalah membangun kesadaran. Jadi bagaimana caranya kita bisa hidup, bisa berjalan, maksudnya strategi kita, pemikiran kita bisa mewabah ke seluruh masyarakat. Kita harus pintar juga nyari alat logistiknya, misalnya uangnya segala macam untuk menyebarkan pikiran kita. Nah, nggak apa-apa ada yang duduk di parlemen, ada yang duduk, tapi kan. Nah, teman-teman waktu itu seperti itu, oke ini sebagai alat strategi, tapi kemudian setelah, ternyata enak juga, termurah. Barang duit dipikir udah siap. Misalnya kasih uang 10 juta, masa gua harus kasih 5 juta, sayang kasih aja 1 juta gitu loh. Nah, udah nggak beres kayak gitu. Nah, terus wah sudah duduk di kursi, masa gua harus kasih ke orang ini, nanti bersaing dong di parlemen, jadi ketahuan gua, ya udah ambil aja saudaranya.
bentuk sini kayak gitu. Ya, kayak gitu kan di parlemen sekarang saudara-saudaranya yang banyak muncul. Itu yang menjadi problem. Nah itulah sebetulnya hakikat musuhnya dari gerakan 98. Tapi itu dihianati sendiri oleh 98 juga. Bang, aku mau ikutan ngomong ah. Oh, Kayaknya kok ke bawah panas tadi ya, pas dikit panas ya. Kalau aku ini gini ya, ngelihatnya sebetulnya yang menjadi semacam ada giroh kalau kata teman-teman kamu dari kami gitu ya, semangat juang yang muncul sampai terkenal dengan fenomena gerakan 98 yang pada dasarnya kan persepsi itu sebetulnya ketika berbicara gerakan 98, persepsi kekinian itu adalah aksi demonstrasinya kan. Demonstrasi itu saya artikan hanya sebatas bentuk ya, bentuk daripada kesadaran yang sudah terbangun. Hanya saya punya pemikiran munculnya gerakan-gerakan baik 66, malari dan lain sebagainya itu adalah karena sadar akan situasi yang dirasa gitu ya. Dalam artian baik gambaran politiknya itu mempengaruhi, gambaran ekonomi saat itu mempengaruhi, dan ini muncul semacam keresahan-keresahan ya. Kalau orang sudah sadar akan situasi dan ternyata berbenturan dengan kenyataan, muncul kan resah. Nah cuma ini bukan pendekatan sejarah ya, pendekatan imajinasi saja. Ya lah serius Gus, bang pada serius terus kita ngobrol nih. Nah kembali tadi saya meyakini ya munculnya gerakan, apalagi yang skalanya bukan euforia hiburan ya, betul-betul semangat juang yang kuat, itu karena sadar akan situasi dan kesadarannya ini dilacurkan pada tingkat massal gitu ya. Akhirnya terbentuklah semacam gerakan, dan satu sama lain saya kira mereka betul-betul berangkatnya bukan dari euforia suasana, tapi rasa sadar itu betul-betul ngebangkitin antara satu sama lain, itu sadar dan merasakan gitu kan situasi saat ini. Itu terus bawa ke arah dingin sedikit, jujur kalau nggak salah sempat terjadi di kita itu ya isu pemakjulan SBY. Nah saat itu saya masih kecil ya, isu pemakjulan SBY masih mahasiswa gitu. Di salah satu media dibenturkan antara si Fajrul Rahman dengan si MH Ainun Nazim. Nah, terlontar pembicaraan pemakjulan itu mengarah pada memoir tentang gerakan 98. Nah, saya curiga nih ya, munculnya fenomena eksekutif ya di kelembagaan kampus. Terus saya sempat mengikuti satu kajian mengenai latar belakang kemunculan eksekutif ya di tataran kampus ataupun kelembagaan. Sebetulnya fenomena ini dikenal dengan semacam sistem yang muncul dari pemerintah, yaitu dengan istilah NKK BKK. Kalau tidak salah NKK ini adalah netralisasi kegiatan kampus, dan itu sistemnya ada kalau tidak salah, saya sempat dengar nih ya. Dan BKK itu kalau tidak salah badan kegiatan kampus. Nah saya meyakini eksekutif ini muncul daripada sistem ataupun program yang dikenal dengan BKK ya, badan kegiatan kampus. Nah saya meyakini itu karena melihat eksekutif yang muncul sekarang itu berbicara tentang program-program ya. Nah, dan saya meyakini lewat statement si Fajrul Rahman ini, jadi sempat pernah ada ketemu Soeharto katanya sebelum jatuh beberapa hitungan jam ya, meminta berkumpul di satu ruangan di mana di sana ada jenderal, terus ada nggak tahu si MH Ainun Najib atau siapa, termasuk salah satu aktivis 98, dan nggak tahu bahasa apa yang digunakan di sana, cuma ada kesan bahwa Soeharto boleh saya turun, tapi kampus harus dinetralisir. Dan nggak tahu sejarah NKK BKK ini lebih dulu lahirnya sebelum si Soeharto turun ataupun setelah Soeharto turun baru disahkan. Nanti kita cari bareng-bareng lah ya masa NKK BKK. Cuma ya teringat dialog itu pada saat isu pemakjulan SBY muncul, dan memang situasi saat itu emang aksi rame pernah kalau nggak salah ya pemakjulan SBY itu. Nah, si Fajrul Rahman ngomong itu, dan panelisnya itu adalah si MH Ainun Najib pun mengiyakan bahwa pernah ada ketemuan dengan si Soeharto, termasuk jenderal, beberapa budayawan, termasuk tokoh spiritual Indonesia.
Cuma saya curiga bahwa di sini Soeharto sampai sekarang masih hidup gitu ya. Karena pesanannya itu untuk menetralisir kegiatan kampus dengan dibentuknya badan kegiatan kampus, dia masih berhasil. Artinya wajar saja walaupun ada kelembagaan dan yang lain, pada dasarnya mereka kelembagaan yang muncul itu sudah terpikir lah oleh Soeharto, artinya dikondisikan gitu gerakannya. Nah, akhirnya kan kelembagaan tidak kurang gitu kan dengan kajian-kajian yang ngebangun kesadaran, tapi kesadarannya ini tidak berbentuk gitu. Bentuknya ada kegiatan, tapi perbentukan dari bentuk yang ada itu saya tidak melihat gitu. Akhirnya jadilah fenomena masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan fatalnya itu kita sadarkan situasi, tapi kembali ke budaya feodal gitu, menerima kenyataan lah ya. Ya, saya nggak bisa tes, saya nggak bisa ini, saya bilang karena saya begini, ya udahlah, nangis gitu. Nah, artinya saya menganggap bahwa kesadarannya ini baru sebatas kesadaran, belum pada tingkat sadar akan situasi yang menyerang diri. Biasanya orang kalau sudah diserang ataupun kena serangan, apalagi kalau sudah masuk ke gang sempit, hanya dua pilihannya, bunuh diri atau mati tapi sempat melawan dulu gitu. Itu Bang, aku punya pandangan itu aja. Cuma yang menarik NKKBKK tadi tuh yang harus ini, karena saya meyakini bahwa sampai sekarang munculnya eksekutif, sampai dikenal munculnya kelembagaan itu adalah sebagai miniatur negara. Saya semakin curiga gitu kan bahwa si Soeharto ini belum mati sebetulnya, karena ada sistem yang dititipkan sebelum dia turun. Tapi kalau berbicara konteks sejarah saya nggak tahu nih, bukan pelaku, tapi kalau secara imajinasi boleh dong. Ya Bang. Ya, waktu itu memang waktu Soeharto belum turun, semua para tokoh masyarakat itu diundang oleh Presiden Soeharto, termasuk Gus Dur. Megawati waktu itu diundang nggak datang, Amin Rais juga datang diundang. Terus kemudian si siapa budayawan itu, MH Ainun Najib juga diundang. Ada juga beberapa mahasiswa yang diundang waktu itu, pertemuan anak-anak muda, dan akhirnya mereka pertemuan, dan kemudian ya mereka, si Soeharto minta pendapat dari teman-teman ini bagaimana, dan beberapa teman ini minta ya Soeharto harus turun karena untuk menjaga keamanan stabilitas negara. Nah, yang menarik lagi, pertemuan itu kemudian berkembang ke pertemuan di Ciganjur. Pertemuan Ciganjur di tempat itu dihadiri oleh Megawati, Amin Rais, Gus Dur, 5 tokoh nasional waktu itu. Nah, reformasi itu malah diberikan ke mereka, ke forum Ciganjur. Yang bergerak 98 itu kan mahasiswa, walaupun memang ada dari mereka gitu ya. Tetapi kemudian setelah misalnya kalian udah berjuang keringat-keringatan ya, ditembakin gitu. Nah, setelah itu kemudian diserahkan ke forum Ciganjur. Maka muncullah Amin Rais di situ, tokoh-tokoh yang dilahirkan dari gerakan 98. Karena masyarakat mahasiswa tidak ada tokoh, tidak punya tokoh. Mereka memanfaatkan situasi ini menjadi tokoh reformasi. Amin Rais, Gus Dur, Megawati, Ainun Najib, terus siapa lagi yang satu lagi? Cendekiawan Muslim juga ada. Aduh, siapa lagi? Nah, muncul sejak itu. Sejak itulah kemudian reformasi merujuk ke sini semua, ke forum Ciganjur. Nah, waktu itu akhirnya gerakan mahasiswa yang bertahun-tahun dan mereka bagaimana susahnya ya konsolidasi sampai pakai koin segala macam, terus tiba-tiba dikasihkan ke mereka. Dan akhirnya yang mengendalikan negara pada waktu itu ya setelah Soeharto ya mereka. Nah, terus lalu pertanyaannya pada waktu itu, dan kita teman-teman di gerakan mahasiswa waktu itu, di gerakan pro demokrasi yang berbasis rakyat, menyatakan ini harus kembali ke pengadilan rakyat. Soeharto, istilahnya Mahkamah Rakyat. Kita harus bentuk Mahkamah Rakyat. Terjadilah perdebatan yang begitu panjang,
Karena gini, dari kelompok yang tidak setuju Mahkamah Rakyat menyatakan bagaimana ngebangun perangkat Mahkamah Rakyatnya. Terus ada yang teman-teman yang masih Mahkamah Rakyat itu adalah kembangan dari semangat revolusi sebetulnya. Nah itu yang dibangun oleh kelompok-kelompoknya gerakan-gerakan grassroots waktu itu di Jakarta. Tapi kemudian ada juga yang secara sadar tidak bisa melakukan itu karena harus ada rumusnya apa Mahkamah Rakyat itu. Bentuknya itu kan misalnya gini, Soeharto dibawa ke, apakah seperti itu misalnya Soeharto dibawa ke gedung parlemen diadili bersama oleh mana, apakah seperti itu? Kan nggak mungkin misalnya kan gitu. Wah ini bisa jadi rame digantung misalnya ya, apa seperti itu. Nah itu kan nggak mungkin, tidak manusiawi lah di zaman itu. Sementara kita menuntut demokrasi, keadilan segala macam, tapi kita memberikan contoh seperti itu. Nah di teman-teman yang waktu itu mempunyai gagasan Mahkamah Rakyat, ini bisa dibuat perangkatnya, tapi memang agak susah perangkat ininya. Nah terus kemudian, tapi ada teman-teman yang seperti misalnya kelompok Ciganjur dan kawan-kawan waktu itu, ini harus dibentuk pemerintahan baru. Nah ini jadilah pemerintahan baru waktu itu. Pemerintahan baru yang akhirnya lah Gus Dur, Megawati segala macam. Tapi kemudian waktu itu tidak dibuat undang-undang kepartaian. Jadi ketika isu demokrasi didengungkan oleh B.J. Habibie pada waktu itu tidak diatur, sehingga semua orang pada waktu itu, orang terutama orang-orang yang terlibat di pemerintahan Orde Baru, belah sayap, belah sel, mereka akhirnya tiarap, tapi membangun gerakan baru, bikin partai. Golkar bubar waktu itu, memang Golkar bubar, tapi dia bikin Golkar baru gitu loh. Tapi orang-orangnya itu juga gitu loh, kayak gitu. Nah, beda dengan gerakan 65, semua dihapus kan. 65 itu semua dihapus. Aktivis partai dan partainya dihapus, mati bantai. Kalau di reformasi tidak, dibiarkan dan kemudian tidak diatur undang-undang, tidak dibuat undang-undang bagaimana mengetatkan orang-orang yang terlibat di pendosaan Orde Baru itu tidak terlibat lagi di pemerintahan. Malahan tidak seperti itu, yang malahan dibebaskan mereka bikin partai baru, akhirnya jadi merambah kemana-mana. Ormas yang dulu menjadi agen-agen Orde Baru jadi akhirnya bikin partai sendiri. Kayak gitu. Misalnya PP bikin partai sendiri kayak gitu, itu bikin partainya sendiri. Dan akhirnya mereka berkembang ke daerah-daerah dan mereka sekarang menjadi penguasa baru. Jadi kalau dikatakan memang Soeharto tidak mati ya tidak mati karena ideologi tidak. Malah sekarang merambah kemana-mana. Muncullah demokrasi yang ala preman. Sekarang kan seperti itu. Siapa yang kuat, punya massa, berotot, dia yang menguasai. Banyak teman-teman yang dulunya preman yang benar-benar perspektif kebangsaannya tidak paham, karena terus dia dijadikan alat oleh kekuatan-kekuatan Orde Baru, sehingga mereka jadi orang-orang kaya sekarang. Nah dulu teman-teman para pejuang 98 yang benar-benar murni ingin merubah, tetap aja kembali ke jalanan. Ada yang yang frustasi mereka masuk ke partai, tetap aja dia buat seperti itu. Nah ada juga kemudian ke kampus, dan yang celakanya mereka belah sayap masuk ke kampus, dibuatkan sistem, karena basis gerakan reformasi itu adalah kampus waktu itu. Maka yang utama harus dikunci adalah kampus itu sendiri. Maka dibuatlah, dan logikanya di dalam teori pergerakan, ketika kita mampu memetakan pergerakan, di situ kita akan mampu melumpuhkan lawan. Nah, waktu itu basis gerakan mahasiswa itu adalah kampus, kepetakan. Maka kemudian dipetakanlah, bikin BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, diorganisir, jadi berhubungan negara. Nah, maka kemudian pada waktu itu teman-teman yang merasa jadi pejabat BEM, Badan Eksekutif
mereka bisa berkenalan langsung dengan pejabat pemerintah. Pada waktu itu susah, tapi kemudian setelah ada BEM bisa ketemu dengan menteri olahraga, dan BEM-nya itu kan memakai istilah-istilah presiden, menteri ini kan gitu. Gaya-gayanya udah kayak gaya feodal mahasiswa yang biasanya tinggal di kampung tiba-tiba jadi BEM, wah jadi presiden nih, presiden kampus, sambil kemudian pelan-pelan rakyatnya hilang. Ya coba saya waktu itu ada persatuan BEM Bandung Raya, wah saya senang banget. Kumpul dari mana mas? Saya dari presidennya Bandung Raya, maksudnya kumpulan kampus-kampus ya. Terus mereka bikin BEM Bandung Raya, siap aksi besok berapa orang, bingung. Kalau dulu memang presiden harus, misalnya dari Unpas ya seluruh Unpas loh. Kalau lu kan presidennya Unpas, mahasiswa Unpas bisa nggak turun semua? Nah udah mulai bingung. Nah itu mulai pelan-pelan, disitulah mentalitas gerakan mulai pudar, mulai pupus. Nah, gitu. Karena sudah muncul eksklusivisme seperti itu, sehingga basis ini tidak dibangun, tidak dibangun ke bawah. Coba sekarang saya presiden BEM gitu ya, BEM-nya mana misalnya, kamu badan eksekutif dan dia presidennya, berapa jumlah rakyatmu? Tahu. Paling 5 orang yang aktif gitu loh. Jangan ngomong presiden kalau gitu, jadi malu-malu diri. Nah mulai kayak gitu, mulai waktu itu kan gerakan buruh, saya dari Bandung benderanya ya gede, wow BEM Raya gede gitu, tapi hanya masanya 10 orang gitu loh. Itu sekian kampus, bayangin aja, memang mahasiswanya segini kan kayak gitu. Itu jadi pertanyaan dan akhirnya terjadi, dan sekarang mulai orang tidak percaya lagi gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan pro demokrasi tidak percaya lagi, dan sejak itulah mulai pupus gerakan mahasiswa. Sejak berdirinya dipupus, dibunuh, dimatikan. Nah waktu karena ya tadi itu dijebak dengan kekuasaan, popularitas dan uang. Wow, aku udah jadi ketua BEM pasti dekat dengan kekuasaan kampus nih. Jadi pejabat kampus nih pasti gampang. Terus kemudian bisa menyelesaikan masalah di kampus kan gampang, dapat duit juga nih, pasti ada beasiswa pasti dari ke kita nih, kayak gitu. Udah, itu hal kecil, bayang. Beres dari itu masuk ke lulus kuliah, mendingan kalau dia bisa kerja. Kalau enggak ya kembali lagi jadi gelandangan di jalan gitu, udah enggak jadi presiden lagi. Nah gitu, nah itu menjadi masalah. Jadi itulah problem gerakan. Ketika gerakan sudah dipetakan, maka akan gampang membaca kelemahan lawan. Nah ini di sini ya gerakan mahasiswa. Nah yang makanya waktu itu saya ke teman-teman angkatan 9, kenapa reformasi dikasihkan ke Forum Ciganjur gitu loh. Nah, kita rebut semua. Ya nggak ada toko, waktu itu nggak ada toko. Jadi benar-benar murni gerakan rakyat, maksudnya gerakan mahasiswa. Nggak ada istilah siapa tokoh ini Pak Jurahman, nggak ada. 98 tuh nggak ada menokohkan Pak Jurahman, tidak ada menokohkan si siapa MH Ainun Najib gitu, nggak ada waktu itu. Kayak waktu itu memang terasa kuat yang sangat ini Sri Bintang Pamungkas malah. Bintang Pamungkas dan US Vendor itu sering kita undang ke kampus-kampus, nggak hanya Bandung program ini, tapi yang lainnya enggak. Nah itu jalan. Bahkan si siapa yang gaya-gaya Soehartoan ngomong tuh, seniman tuh yang di Metro TV yang acara teater sama apa ya, namanya tuh siapa ya, itu kan ngomongnya gaya-gaya Soeharto jadi laku. Sekarang kaya gara-gara gaya-gaya ngomongan gaya-gaya Soeharto. Teaternya si siapa ya? Iya, Jogja. Yang orang Jogja. Lupa aja aku sih. Sejarah Cikilun. Butet. Butet kan. Itu kan gara-gara dia populer. Tuh gara-gara dia bikin parodinya gaya-gaya Soeharto. Gaya Soeharto, kemudian akhirnya dia anak si Bagong Musliarjo, seniman Orde Baru juga sebetulnya, seniman yang sudah dipakai Soeharto pada waktu itu. Dan kemudian dari gaya-gaya gituan gitu loh, jadi komoditi, bahan politik jadi komoditi pengkayaan dirinya aja gitu loh, kayak gitu. Nah maksud saya tidak ada kemudian sejak
gerakan itu, gerakan mahasiswa mulai tumbang. Energi gerakan mahasiswa mulai tumbang, disedot awalnya. Saya menyaksikan banget tuh. Perubahannya tuh sangat dalam, merubah mental kritis mahasiswa. Bayang aja udah jadi pejabat, wah udah mulai, namanya juga pejabat kampus, udah baju pakai batik, pakai baju gini. Dulu zaman gerakan mahasiswa itu baju itu gini, baju kemeja dulu juga. Kalau udah jadi ketua BEM, bajunya rapat kemeja, pakai batik, pakai kepala rambut digolok gitu loh. seragam, batik, kayak gitu. Itu yang terjadi. Aku nyaksiin banget. Jadi kalau negara asing menguasai republik ini dengan munculnya undang-undang investasi asing, gerakan mahasiswa, akhirnya kemudian yang investasi asing jadi merusak kultur masyarakat kita. Nah, mahasiswa adalah dengan kekuasaan, popularitas dan uang. Nah, sekarang setelah begini, ya mereka hidup kembali dengan bahaya latennya. Sekarang yang menguasai lahan-lahan tanah itu kan kebanyakan mereka, dan mereka lah jadi kacamata. Dan kemudian itu yang dimanfaatkan oleh asing juga dengan membangun perumahan-perumahan warga, menggunakan otonomi daerah sebagai kuda tunggangannya untuk menguasai daerah-daerah. Jadi untuk situasi kekinian persoalannya bukan eksekutif dan tapi paradigmanya. Bukan berarti ketika memang situasinya seperti ini gambaran kemunculan BEM itu harus kita sikat, bukan. Udah itu udah ada, cuma bagaimana kita menyuntik pola pikir eksekutif ataupun legislatif ya. Gerakan gitu ya. Jangan sampai kejadian minggu-minggu kemarin gue dengar kabar ada di antara kalian ngajak ribut ke orang-orang eksekutif katanya. Gara-gara ikutan diskusi kayak gini gitu. Jadi pada melawan ke orang eksekutif ya kasihan juga, cuma gimana ya ruang-ruang itu kita alih fungsikan lagi ke suasana gerakan. Jadi bukan untuk dipersoalkan ya masa eksekutifnya karena itu sudah menjadi sebuah sistem. Cuma persoalannya bagaimana kita yang nggak di sana mampu mengubah paradigma mereka yang sudah menurut aku ya udah tragis gitu ya. Iya. Tragis sebenarnya. Iya. Cuma bukan untuk dijadikan lawan tinju kita ya. Lawan tinju kita itu bukan aktivis yang di sana nah. Ya, Mir. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih untuk Pak Rahmat yang telah memberikan Uang. ilmu.